Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Kapusdokes Polri, Irjen Pol Dr. Asep Indradiana, spesialis anestesi TI, subspesialis intensive care, konsultan MKes, Sespusdokes Polri, dan para karo di jajaran Pusdokes, para pejabat utama Pusdokes Polri dan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, para ahli utama Pusdokes Polri dan Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, para Kabidokes seluruh Indonesia, para Karumkit Bayangkara seluruh Indonesia yang kami hormati dan kami banggakan, para narasumber dan moderator webinar dan para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, saya ingin mengajak semua yang hadir di sini untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana kita telah diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara webinar dalam rangka Hari Bakti Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri yang ke-57 dengan tema Tata Laksana Terkini Kanker Payudara. Para peserta seminar sekalian, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Kapusdokes bahwa kanker payudara merupakan penyakit yang mendapat perhatian besar dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan karena frekuensi dan angka morbiditas serta mortalitas yang menjadi perhatian kita bersama karena adanya peningkatan. Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri selaku Rumah Sakit Rujukan Bayangkara Nasional telah melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien kanker payudara baik anggota maupun masyarakat umum. Demi meningkatkan pelayanan terhadap pasien penderita kanker payudara, kami selalu berbenah baik meningkatkan kemampuan SDM yang terus kami lengkapi dan juga peningkatan sarana prasarana pelayanan. Insya Allah tahun anggaran 2023 ini Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 akan menambah layanan radioterapi untuk melengkapi tata laksana cancer. Insya Allah ke depan akan menjadi pusat cancer nasional. Dalam webinar kali ini dengan narasumber dan ahli yang kami undang, semoga dapat menambah keilmuan kita mengenai penata laksanaan terkini kanker payudara. Akan dibicarakan mengenai deteksi dini, karena dengan deteksi dini ini diharapkan program atau prognosis daripada kanker payudara ini dapat menjadi lebih baik. Dengan tingginya insidensi kanker payudara dan mayoritas pasien datang dengan stadium lokal lanjut maupun tingkat lanjut akan berdampak pada tingginya morbiditas, mortalitas, dan biaya pengobatan. Berdasarkan data BPJS pada tahun 2018, dikeluarkan anggaran sebanyak 3,4 triliun untuk penanganan kanker dengan tren meningkat setiap tahunnya. Kemudian akan dibahas tentang tata laksana bedah yang tidak hanya dibahas mengenai operasi tumor, tetapi hingga rekonstruksi payudara yang memang sudah dapat kita lakukan di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 yang kita cintai ini. Berbicara tentang sebuah penyakit keganasan, maka tidak lupa akan dijelaskan juga tentang dampak sistemik sebaran tumor dan tata laksana terapi terkininya. Dan akan dibahas juga terapi radiasi yang paling mutakhir mengikuti perkembangan dunia kedokteran. Kedepannya terapi onkologi radiasi
akan menjadi bagian dari pelayanan onkologi Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri sebagai bagian dari sentra penanganan onkologi bersama dengan poliklinik bedah onkologi, poliklinik penyakit dalam hemato-onkologi, radiodiagnostik, patologi anatomik, hingga kemoterapi. Memang tidak mudah penanganan kasus kanker payudara, oleh karena itu mari kita edukasi dan tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap kanker payudara ini. Sebagai insan Bayangkara di jajaran Dokes Polri, wajib bagi kita untuk terus belajar meningkatkan kompetensi demi mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera. Peserta webinar yang saya hormati, diharapkan melalui webinar ini dapat meningkatkan mutu secara umum pelayanan Rumah Sakit Bayangkara di seluruh Indonesia dalam menangani kanker payudara, dan khususnya untuk terus dan turut serta mendukung visi Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yaitu menjadi rumah sakit unggulan dalam bidang pelayanan kesehatan dan kedokteran kepolisian di tingkat nasional. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Jakarta, 13 Mei 2023, Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Dr. Haryanto, spesialis penyakit dalam, Brigadir Jenderal Polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Kapusdokes Polri, Irjen Pol Dr. Asep Indradiana, spesialis anestesi TI, subspesialis intensive care, konsultan MKes, Sespusdokes Polri, dan para karo di jajaran Pusdokes, para pejabat utama Pusdokes Polri dan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, para ahli utama Pusdokes Polri dan Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, para Kabidokes seluruh Indonesia, para Karumkit Bayangkara seluruh Indonesia yang kami hormati dan kami banggakan, para narasumber dan moderator webinar dan para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, saya ingin mengajak semua yang hadir di sini untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana kita telah diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara webinar dalam rangka Hari Bakti Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri yang ke-57 dengan tema Tata Laksana Terkini Kanker Payudara. Para peserta seminar sekalian, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Kapusdokes bahwa kanker payudara merupakan penyakit yang mendapat perhatian besar dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan karena frekuensi dan angka morbiditas serta mortalitas yang menjadi perhatian kita bersama karena adanya peningkatan. Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri selaku Rumah Sakit Rujukan Bayangkara Nasional telah melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien kanker payudara, baik anggota maupun masyarakat umum. Demi meningkatkan pelayanan terhadap pasien penderita kanker payudara, kami selalu berbenah, baik meningkatkan kemampuan SDM yang terus kami lengkapi, dan juga peningkatan sarana prasarana pelayanan. Insya Allah tahun anggaran 2023 ini Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 akan menambah layanan radioterapi untuk melengkapi tata laksana cancer. Insya Allah ke depan akan menjadi
Pusat Cancer Nasional. Dalam webinar kali ini dengan narasumber dan ahli yang kami undang, semoga dapat menambah keilmuan kita mengenai penata laksanaan terkini kanker payudara. Akan dibicarakan mengenai deteksi dini, karena dengan deteksi dini ini diharapkan program atau prognosis daripada kanker payudara ini dapat menjadi lebih baik. Dengan tingginya insidensi kanker payudara dan mayoritas pasien datang dengan stadium lokal lanjut maupun tingkat lanjut, akan berdampak pada tingginya morbiditas, mortalitas, dan biaya pengobatan. Berdasarkan data BPJS pada tahun 2018, dikeluarkan anggaran sebanyak 3,4 triliun untuk penanganan kanker dengan tren meningkat setiap tahunnya. Kemudian akan dibahas tentang tata laksana bedah yang tidak hanya dibahas mengenai operasi tumor, tetapi hingga rekonstruksi payudara yang memang sudah dapat kita lakukan di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 yang kita cintai ini. Berbicara tentang sebuah penyakit keganasan, maka tidak lupa akan dijelaskan juga tentang dampak sistemik sebaran tumor dan tata laksana terapi terkininya. Dan akan dibahas juga terapi radiasi yang paling mutakhir, mengikuti perkembangan dunia kedokteran. Kedepannya, terapi onkologi radiasi akan menjadi bagian dari pelayanan onkologi Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri sebagai bagian dari sentra penanganan onkologi bersama dengan poliklinik bedah onkologi, poliklinik penyakit dalam hemato-onkologi, radiodiagnostik, patologi anatomik, hingga kemoterapi. Memang tidak mudah penanganan kasus kanker payudara, oleh karena itu mari kita edukasi dan tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap kanker payudara ini. Sebagai insan Bayangkara di jajaran Dokes Polri, wajib bagi kita untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi demi mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera. Peserta webinar yang saya hormati, diharapkan melalui webinar ini dapat meningkatkan mutu secara umum pelayanan Rumah Sakit Bayangkara di seluruh Indonesia dalam menangani kanker payudara, dan khususnya untuk terus dan turut serta mendukung visi Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yaitu menjadi rumah sakit unggulan dalam bidang pelayanan kesehatan dan kedokteran kepolisian di tingkat nasional. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Jakarta, 13 Mei 2023, Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Dr. Haryanto, spesialis penyakit dalam, Brigadir Jenderal Polisi. Terima kasih. Kepada yang kami hormati, Bapak Kapusdokes Polri, Bapak Karumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Sespusdokes Polri, Wakarumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, para Kabidokes dan Karumkit Bayangkara, Prof. Cakre, dan para narasumber, serta peserta webinar yang saya hormati. Pagi ini saya mendapatkan tugas untuk membawakan tentang deteksi dini kanker payudara dan selayang pandang tentang pelayanan onkologi di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Langsung aja ke slide. Kenapa sih deteksi dini ya pada kanker payudara ini menjadi tema kita pada pagi ini ya? Karena kita ketahui bersama deteksi dini ini sangat berpengaruh pada output, pada prognosis, pada harapan hidup pasien ya. Sehingga kita menjadi PR kita semua di sini ya, bagaimana di Indonesia ini deteksi dininya berjalan dan harapan hidupnya meningkat. Slide. Di dunia ya, kanker ini insidensinya tetap menjadi yang paling tinggi pada wanita ya, tidak hanya di Indonesia. Ini data dari 2020 ya.
Ini sekitar 2,6 juta ya. Global cancer ini adalah data-data seluruh pasien kanker di dunia dikumpulkan ya. Sehingga keluar data seperti ini. Slide. Angka ini tidak berbeda dengan di Indonesia ya, bahkan di Indonesia lebih persentasenya lebih tinggi ya. Karena memang selain penduduk kita banyak juga deteksi dini kita masih belum baik seperti negara maju. Slide. Sebagai pendahuluan ya, di Indonesia ini di beberapa center dikatakan bahwa paling banyak datang dalam stadium 3 ya, atau lokal lanjut. Ada angka yang menyebutkan 57 atau sampai 70%. Ya. Ini angka ini sangat berpengaruh pada terapi dan prognosis pasien. Kunci untuk mendapatkan stadium dini adalah prevensi atau pencegahan ya. Ini harus melibatkan masyarakat, dokter umum, dokter spesialis dan atau konsultan. Prevensi kanker ini adalah usaha untuk mencegah timbulnya kanker atau komplikasi yang lebih berat dari kanker tersebut. Jadi PR kita ini lagi saya ulangi lagi untuk PR kita, deteksi dini mungkin lebih kita tingkatkan lagi peran-peran dokter di wilayah, dan juga mungkin tadi sudah dikatakan moderator, jumlah kita ya, jumlah dokter yang untuk menangani kanker ini belum cukup ya. Slide. Ini sebagai gambaran ya distribusi kanker ya. Di Indonesia paling banyak stadium 3A 3B ya. Kalau di Amerika stadium 0, 1, 2 lah ya, 20-42%. Kalau di sana ada di luar itu ada benjolan sedikit, pasiennya langsung mungkin karena edukasinya juga ya udah bagus. Kalau di kita benjolan sedikit mungkin dibawa kemana dulu gitu ya. Jadi ini kita harapkan pelan-pelan angka ini akan bergeser ya. Slide. Deteksi dini merupakan bagian dari prevensi ya, merupakan kegiatan sekunder. Screening ini juga merupakan bagian dari deteksi dini. Untuk pada orang-orang yang kelompok orang yang asimptomatik itu kita sebut dengan screening, sedangkan untuk yang sudah bergejala atau simptomatik kita lakukan tes diagnostik. Slide. Screening pada kasus-kasus kanker itu akan menghasilkan pengobatan yang efektif ya. Sehingga kita dapatkan perbedaan di mana hasil pengobatan itu antara stadium dini dan lanjut itu berbeda ya. Screening kita harus tingkatkan juga karena insidensi kanker di kita tadi sudah dikatakan cukup tinggi ya. Cara screening ini harus yang sederhana ya, mudah, cepat, sensitif, false negatifnya kecil, dan dapat menemukan kanker dalam stadium yang dini. Reliable dan false positifnya kecil, serta murah. Jadi jangan yang mahal-mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat. Slide. Untuk deteksi kanker ya, ada metode untuk beberapa metode ya, salah satunya untuk sadari adalah pemeriksaan payudara sendiri ya. Yang kedua pemeriksaan payudara secara klinis oleh tenaga medis, juga melibatkan alat ya, untuk USG dan mamografi ini untuk screening. Slide. Kapan sih kita lakukan sadari? Mungkin sebagian sudah tahu adalah pada saat menstruasi sebelum 7-10 hari setelah hari pertama hari terakhir ya. Di mana saat itu kondisi payudara paling lunak, pengaruh estrogen juga paling rendah ya. Jika pasiennya sudah menopause atau sudah tidak menstruasi atau tidak teratur, dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulan ya. Pada ibu-ibu yang laktasi, pada beberapa pasien juga kita menemukan kankernya tumbuh pada masa laktasi. Ini kita bisa lakukan pemeriksaan setelah pengosongan ASI maksimal. Slide. Untuk sadari ya, mungkin sebagian sudah paham juga. Untuk pertama kita berdiri di depan cermin, kita lihat ukuran, bentuk dan warna payudara, ada lesung atau dimpling, tarik ke dalam seperti itu, dan adanya kerutan atau pembengkakan kulit, atau kita lihat adanya puting yang tertarik ke dalam, ada apa enggak. Slide. Selanjutnya kita angkat kedua lengan, tekuk siku, tangan di belakang kepala, dorong siku ke depan, benjolan terlihat lebih jelas jika ada benjolan. Selanjutnya kedua tangan pada pinggang, condongkan bahu ke depan, payudara menggantung, dorong kedua siku ke depan dan kencangkan otot dada. Kita lihat apakah dia bergerak atau tidak. Slide.
Selanjutnya kita lakukan angkat lengan kiri ke atas, tekuk sikunya, tangan kiri memegang bagian atas punggung menggunakan 3 jari seperti di gambar. Kita lakukan perabaan, arahnya seperti itu, bisa sirkuler, bisa radial. Ya. Slide. Selanjutnya tekan kedua puting, ya, lihat apakah ada cairan atau tidak, kalaupun ada warnanya apa. Ya. Selanjutnya posisi tiduran, bantal di bawah pundak kanan, angkat lengan ke atas, tadi sudah dijelaskan. Slide. Diulangi pada payudara sebelahnya. Untuk pemeriksaan payudara secara klinis ini melibatkan dokter, perawat, bidan, ya. Dilakukan pemeriksaan payudara dan kelenjar getah bening, ya, di ketiak dan di atas di leher bawah atau supraklavikula. Dan deteksi dini kita lakukan oleh tenaga medis juga, dan follow up pasca operasi. Slide. Untuk tindakan mamografi, ya, untuk screening dan diagnosis bisa kita lakukan. Posisinya adalah kraniokaudal dan mediolateral. Ini disarankan untuk pasien-pasien yang lebih dari 40 tahun, karena pada usia ini jaringan payudara sudah tidak padat seperti saat di bawah umur 40. Sehingga hasilnya bisa lebih optimal. Slide. Rekomendasi dari ACS untuk deteksi dini, ya, untuk yang lebih dari 20 tahun sadari tiap bulan, ya. Untuk 20 sampai 40 tahun sadari setiap 3 tahun. Untuk lebih dari 40 sadari setiap tahun. Selanjutnya inisial mamografi pada usia 40, mamografi tiap tahun, dan sampai lebih dari 55 tahun itu mamografi bisa dilakukan setiap 1 sampai 2 tahun. Slide. Keluhan-keluhan yang kita bisa temukan pada pasien-pasien yang dicurigai dengan kanker payudara. Slide. Slide. Yang pertama kita lihat adanya periksa apakah ada benjolan. Benjolan itu bisa selain di payudaranya, kita juga periksa di ketiak, ya. Kita lihat apakah ada benjolan juga, benjolannya mobile atau tidak, ya. Kita lihat progresivitasnya cepat atau lambat, ya. Benjolan itu pernah akan mengecil atau bertambah besar. Kita lihat ukurannya bertambahnya 2 kali lipat berapa lama, ya, perkiraan. Ya. Terus kita lihat perubahan ukuran dan bentuk payudara, kita perhatikan simetris atau tidak, putingnya kita lihat, payudaranya kita benar-benar kita pastikan. Selanjutnya adalah gejala bengkak pada payudara, ya. Bila dicubit itu tidak bisa saking tegang kulitnya, ya. Itu akibat dari penjembatan saluran limf di bawah kulit. Slide. Gejala lain adalah keluar cairan dari puting, ya, berupa darah. Apakah kita lihat apa cairannya bening, ya. Pada beraknya kita lihat apakah basah pada satu sisinya tidak, apakah keluar seperti cairan susu atau apakah cairannya kuning, ya. Kita perhatikan. Terus adalah dimpling atau puting tertarik ke atau retraksi ke dalam, ya. Selanjutnya skin dimpling, kulit seperti tertarik, ya, ada lesung gitu, tarik ke dalam. Slide. Kita lihat juga apakah ada seperti gambaran eksim pada puting, seperti di gambar. Ini kita curiga adalah Paget disease. Ya. Kita lihat juga keluhan selanjutnya adalah nyeri. Kita bisa DD dengan mastitis, mastalgia atau kanker pada stadium lanjut yang sudah besar sekali. Selanjutnya kulit kemerahan, kemungkinan juga disertai dengan mastitis atau tipe kanker yang inflamator. Slide. Untuk diagnostik, sampai saat ini kita tetap berpegang pada triple diagnostik, ya. Pertama adalah secara klinis, kita lihat progresif, infiltrasinya, dan juga tanda-tanda metastasis. Yang kedua radiologi, kita bisa dengan pemeriksaan mamografi untuk usia 40 tahun, atau USG payudara pada semua usia. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan FNA atau pemeriksaan histopatologi, ya, untuk melakukan dilihat sel-selnya untuk memastikan. Slide. Nah, apa sih tujuan dari deteksi dini ini? Ini, ya, kita memperoleh hasil yang optimal, ya. Beberapa literatur angkanya sekitar ini, ya, untuk makin tinggi kita dapatkan stadiumnya, misalnya stadium 0, 1 harapan hidup bertahan hidupnya 5 tahunnya lebih baik. Kalau sudah stadium 4 cuma tinggal 22% untuk bertahan hidup 5 tahun. Slide.
Selanjutnya saya untuk sedikit membahas tentang pelayanan kanker di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Ini kita sudah cukup banyak menangani pasien kanker dengan disertai dengan fasilitas-fasilitas yang kita punya. Ya. Slide. Untuk dokter-dokter subspesialis yang kita punya ada Dr. Made Chandra, Dr. Wildan, Dr. Widi, Dr. Alexi, Dr. Dian, Dr. Eko, Dr. Pribadi Arif Wicaksono. Ini biasa menangani kanker di rumah sakit kita. Ya. Slide. Kita di sini untuk pelayanan bedah onkologi, ya. Rata-rata kunjungan harian pasien kita 50-70%, tadi sama sekitar 70% adalah memang paling banyak pasien kanker, dan yang pasien baru yang kita temuin biasanya stadiumnya stadium lokal lanjut atau lanjut. Slide. Ini fasilitas yang kita punya, pemeriksaan CT scan dengan kontra atau pelayanan MRI untuk mencari apakah metastasis, untuk memastikan apakah pasien ini sudah mengalami metastasis atau belum. Ya. Slide. Ini juga kita lakukan USG, juga ABUS, ya, ultrasound khusus untuk MAME. Ya. Slide. Untuk pemeriksaan penunjang patologi anatomi, ya, pasien datang ke poli, alurnya ini, ya, kita lakukan pemeriksaan FNAB atau biopsi, lakukan pemeriksaan PA, lalu kita cari subtipenya dengan imunohistokimia. Selanjutnya setelah ada pemeriksaan ini, kita tentukan regimen dan kemoterapi. Ya. Slide. Alat-alatnya, kita punya alat untuk imunohistokimia, ya, merupakan alat tisu diagnostik untuk melakukan pemeriksaan histokimia. Juga sebenarnya kita bisa melakukan potong beku, ya, cuma memang masih ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi untuk perizinannya. Slide. Untuk kegiatan untuk operasi di ruang operasi oleh beberapa dokter. Slide. Untuk hasil pemeriksaan PA ya dari kita seperti ini, ya, cukup informatif hasilnya, sehingga dokter yang menangani kanker lebih mudah untuk melakukan regimen yang tepat untuk atau terapi yang tepat untuk pasien kita. Slide. Ini ruang kemoterapi, ya. Sehari kita bisa melakukan kurang lebih 12 pasien satu shift-nya. Sudah cukup lengkap dan cukup baik. Slide. Ini dalam proses kegiatan di kemoterapi di Rumah Sakit Polri. Slide. Untuk kedepannya, ya, kita dalam proses pembangunan onkologi center, ya, di belakang di bekas ruang teratai. Ini gedung 4 lantai, ya. Di sini ada poli, ruang rawat inap, ruang kemoterapi untuk radiodiagnostik, dan yang baru adalah radioterapi. Jadi rencana akan jadi satu blok gitu, semua penanganan kanker di situ. Mudah-mudahan akan lebih meningkatkan kemampuan rumah sakit kita dalam membantu pemerintah dalam menangani kanker ini. Baik. Terima kasih, saya rasa cukup dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Dr. Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.